Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul kepemimpinan. Untuk definisi kepemimpinan di sini, kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris leadership dalam ensiklopedia umum pada tahun 1993 diartikan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan berbimbing dari pemimpin dan yang dipimpin. Dan di sini untuk keterampilan kepemimpinan. Di sini ada 3 macam. Menurut Davis pada tahun 1981 ayat 127 mengidentifikasi 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu yang pertama, technical skill. Diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contoh pemimpinan pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun Ensta, membuat silabus, memahami PBM, menguasai teknik penilaian, dan sebagainya. Untuk yang kedua, human skill, kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain, adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang lebih baik harus dikembangkan sikap, respect, dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, conceptual skill, yakni pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikirannya yang cerdas tentang suatu persoalan. Nah, mungkin cukup itu dari keterangan keterampilan kepemimpinan. Dan yang ketiga mengenai pendekatan kepemimpinan. Itu yang pertama, pendekatan teori sifat pemimpin. Di sini studi kepemimpinan yang mencoba mengadakan identifikasi berbagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan how one becomes a leader. Pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut-atribut ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, itu. Yang kedua, pendekatan perilaku pemimpin. Behavior theory. Yang di sini studi kepemimpinan yang menekankan kepada berbagai perilaku pemimpin, yaitu untuk memberikan jawaban atau pertanyaan how leader behave. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat pemimpin, karena sifat seorang kadang menipu penglihatan, sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Untuk fungsi kepemimpinan, di sini organisasi berisi sekelompok orang yang satu di antaranya dibutuhkan untuk menggerakkan mereka agar bekerja dengan efektif. Kepemimpinan agar terjadi secara efektif apabila pemimpin dapat menjalankan dua fungsi utama, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan tugas, task relate atau fungsi pemecahan masalah, dan yang kedua berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial atau group maintenance. Fungsi tugas memudahkan dan mengkoordinasikan usaha kelompok dan memilih, mengidentifikasikan dan memecahkan masalah bersama. Fungsi sosial membantu kelompok berjalan lebih lancar, menengahi perbedaan pendapat, meredam konflik, dan dapat memancarkan perasaan hangat dan empati kepada anggota. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam
memperagakan kepemimpinannya. Terdapat dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya dengan orientasi tugas, task oriented, dan gaya dengan orientasi pada anggota, employee oriented. Gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas ingin pekerjaan selesai dengan memuaskan, tepat waktu, dan sempurna sehingga ia betul-betul mengendalikan pegawai agar konsisten dan serius dalam pekerjaannya. Dan selanjutnya mengenai kepemimpinan transaksional. Di sini kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang menekankan kepada tugas yang diemban bawahan. Pimpinan adalah seorang yang mendesain pekerjaan beserta mekanismenya, dan staf adalah seorang yang melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di sini peran kepemimpinan transaksional lebih kepada peran sebagai manajer karena ia sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural, manajerial yang metodologis dan fisik. Karena sistem kerja yang jelas merujuk kepada tugas yang diemban dan imbalan yang diterima sesuai dengan derajat pengorbanan dalam pekerjaan, maka kepemimpinan transaksional sesuai diterapkan di tengah-tengah staf yang belum matang dan menekankan pada pelaksanaan tugas untuk mendapatkan insentif, bukan pada aktualisasi diri. Dan mengenai kepemimpinan transformasional, di sini di era desentralisasi ini banyak pakar dan peneliti di bidang kepemimpinan mengungkapkan bahwa tipe kepemimpinan yang sesuai untuk mengurangi banyak kebijakan baru adalah tipe transformatif. Hal ini berkaitan dengan berkembangnya zaman pengetahuan yang harus ditransformasikan secara komprehensif dan intensif pada bawahan. Menurut Lutas, menegaskan bahwa karakteristik pemimpinan di abad adalah inovatus, yang artinya menciptakan sesuatu yang baru, unoriginal, asli, dan pemimpin. Develops, mengembangkan, focus on people, terkonsentrasi pada manusia, inspire, terus menghidupkan rasa percaya. Long range perspektif, memiliki perspektif jangka panjang. Ask what and why, ia menanyakan apa dengan mengapa. A1 the horizon, berpandangan sama dengan pada sesamanya. Originate, memiliki keaslian. Challenge the status quo, menentang kemapanan. One person, mengetahui tanggung jawab ada pada pimpinan. Dan yang terakhir, does the right thing, mengerjakan yang benar. Karakteristik tersebut sejalan dengan kemampuan pemikiran dan teknologi yang mempengaruhi perilaku orang-orang, termasuk perilaku kepemimpinan. Di sini istilah transformasi adalah how the records are transformed into one another. Transformasi mengandung makna menjadikan orang yang dipimpin sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu. Menimbulkan kepemimpinan kepada yang dipimpin, suatu proses edifikasi untuk menjadi seseorang pemimpin dengan kemampuan menularkan kemampuan kepemimpinan kepada orang-orang di sekitarnya. Di sini pemimpin transformasional adalah intinya pemimpin yang memiliki wawasan yang jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini, tapi untuk masa datang. Ini itu dari makna kepemimpinan transformasional. Mungkin cukup itu yang saya presentasikan dari makalah kepemimpinan. Mungkin cukup itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.